Jadi itu ada orang ngikutin ceramah saya terus jadi buku gitu aja. Oh iya 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 Kira-kira iya. ada 30 buku sebenarnya saya nggak nulis. Iya Cuman iya ada iya. orang yang ikut kajian saya terus jadi buku. Jadi nggak terlalu ini. Iya 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 Ustadz. Makanya belum sempat uh, karena akadnya untuk disumbangkan untuk pesantren ya sudah. Iya iya. Termasuk yang jodohku sih maunya kamu itu juga karena itu pimpinan pesantren yang nulis, dia ngumpulkan dari YouTube dari siaran di TV terus jadi buku itu. Iya iya iya. Jadi idealnya kan saya harus baca dulu apa gimana kurang lebihnya kan bahasa tulis sama bahasa lisan kan beda ya. Betul betul. Seperti buku-bukunya Ustadz Yusuf Mansur itu kan sepertinya ceramahnya menuliskannya. Betul lah. Masalahnya kan kita kalau buku kan pakai subjek kalimat aja, subjek predikat objek kan harusnya lihat. Betul. Kalau buku harus lebih sistematis. Kalau ngomong kan bahasa lisan jadi kan. Betul. Bahasa lisan. Ya karena memang saya sangat mengapresiasi kalau ada orang nulis buku karena buku itu mohon maaf saya disertasi aja sampai 6 tahun baru selesai. Padahal kalau ngomong 8 jam nggak berhenti aja bisa. Wah, Disertasinya. 6 tahun. Ustadz, mohon izin saya mulai Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bergabung dalam sebuah majelis ilmu yang tentunya harapan kita adalah, nah sahabat semuanya, hidup yang penuh dengan keberkahan itu tentu adalah harapan atau menjadi doa semua orang ya. Jadi tentang usia kita, tentang harta kita, tentang jodoh kita, tentang karir kita, itu semuanya harapannya kita diliputi dengan keberkahan. Jadi doa kita pastinya bukan hanya tentang agar supaya kita hartanya banyak, tetapi doa kita itu adalah agar supaya harta kita itu selain banyak juga berkah. Ya, agar supaya kita mendapatkan jodoh yang tampan atau cantik, tetapi doa kita lengkapi dengan agar jodoh kita itu tampan atau cantik yang membawa berkah. Nah, doa kita juga tentunya bukan hanya tentang usia yang panjang, tetapi juga kita lengkapi dengan agar usia yang panjang kita itu dilengkapi dengan keberkahan. Nah, hari ini kita bertemu dalam sebuah kajian online yang ini diselenggarakan oleh Yayasan Al-Qolam Cirebon, dan tema pada malam keberkahan ilmu untuk membuka pintu rezeki. Nah, sudah hadir bersama kita, beliau adalah Ustadz Wijayanto, dan kita pasti sudah mengenal semuanya tentang beliau. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Budi Alhamdulillah sehat luar biasa Ustadz. Jadi beliau ini pasti hampir semua saya akan memperkenalkan secara singkat tentang identitas beliau. Jadi nama lengkap beliau sebenarnya adalah Dr. Haji Ahmad Wijayanto MA ya. Jadi kalau beserta gelarnya di akademik biasanya ditulis begitu. Dan kita lebih mengenal beliau adalah Ustadz Wijayanto. Atau beliau menulis singkatan namanya adalah dengan UWI ya Ustadz ya. UWI, Ustadz Wijayanto ya. Jadi beliau kelahiran Solo 27 Desember 1968 ya. Jadi beliau ini adalah kalau pendidikan yang paling akhir yang pendidikan universitasnya itu adalah
Master Sosiologi Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan 97. Nah, beliau ini adalah dosen UGM dan juga mengajar di beberapa perguruan tinggi yang lain di Yogyakarta. Beliau juga adalah pengasuh utama pesantren Bina Anak Soleh, ya. Dan beliau adalah pengisi acara di Radio Geronimo di Yogyakarta, juga pengisi program sosial dan ceramah di TVRI, dan juga mengisi acara Sentuhan Kolbu di Tara Matahati di SCTV, juga acara Cahaya Hati di ANTV. Nah, mungkin nanti dalam waktu dekat kita juga akan menyaksikan beliau kembali di acara rutin Indosiar, yaitu Aksi Akademi Sahur Indonesia. Sepertinya masih berlanjut ya Ustadz ya. Insya Allah ada. Insya Allah masih, ya. Nanti tambah Net TV, SCTV, Indosiar, CNN, Ya. sama TV One. Ya, alhamdulillah luar biasa ini Ustadz. Nah, langsung saja Ustadz, ini peserta sudah dan nanti pasti akan masih sangat banyak yang akan menyusul, dan acara ini nanti akan juga kita tayangkan di YouTube channel Yayasan Al-Qolam. Dengan nama channelnya adalah Rumah Hijrah. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kira-kira 45 menit untuk Ustadz menyampaikan sebuah paparan kajiannya, dan setelah itu nanti 15 menit setelah penyampaian materi nanti ada kesempatan untuk para sahabat semuanya yang ingin bertanya kepada Ustadz Wijayanto. Dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Budi Manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim wa qala aidan man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'ul qiyamatan al-ayah satal hadim asatasul karim manahnu ala dzalika minasaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati para senior saya, para guru-guru saya yang ikut bergabung di jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan satu keberkahan, diberikan satu kesehatan, kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Dan juga para asatid yang ada, saya tidak tahu apakah yang terdaftar di memang gantian, saya karena nggak ngerti, saya dapat flyer juga baru saja, itu terutama para kiai, para ajengan, para ustadz-ustadz saya, senior-senior saya yang ada, nggak tahu sudah berlangsung apa memang gantian, gimana? Ada bergantian Ustaz. Bergantian. Oh gitu, ya ada ya. Oh, ada Dr. Ahmad Khalik, ada Ustadz Nugroho, ada Kiai Muhammad Abduh, luar biasa. Prinsipnya saya izin kolam, kita masih menjalankan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang baik di mata Allah itu hanya satu, orang yang paham agama. Hari ini, Masya Allah, kita menjadi orang yang terbaik. Karena apa? Khairukum man ta'alamal Qur'an walama. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Ternyata kebaikan itu hanya dialamatkan kepada orang yang bersentuhan dengan agama. Tidak pernah Allah memuliakan orang kalau orang itu tidak ada sentuhan dengan agama. Ini penting untuk saya sampaikan karena di mata manusia kadang-kadang kita punya jumudul ain, yaitu punya keterbalikan di dalam penilaian. Hari ini orang dianggap sukses, orang mulia, itu senantiasa atributnya adalah duniawi. Artinya, mohon maaf,
orang itulah nanti, maka di dalam contoh sejarah, di dalam sejarah kenabian, Allah dengan sangat ekstrim mencontohkan antara Fir'aun dan Bilal. Kurang apa Fir'aun, raja di raja, berkuasa nggak mau diganti, bikin peraturan untuk bagaimana semua dicap radikal, semua dicap ekstrim, semua itu supaya dia tetap langgar. Semua orang paham bahwa Fir'aun bukan orang yang sukses di mata orang Islam. Nyatanya tidak ada di Cirebon yang menamakan anaknya dengan Fir'aun. Siapa nama anakmu? Siti Fir'aunawati, Bambang Edi Suhu Fir'aun, tidak ada. Sebaliknya Bilal, dulu kiai saya yang ngajari bahasa Arab saya namanya Kiai Muhammad Bilal, almarhum, Allah yarham. Bilal itu abdun habasyun ka'anau ra'sahu zabibatun. Sudah orang Habasah, kulitnya hitam, hidungnya pecah, bukan hanya pesek, kalau kita pesek, pecah. Mata nggak rata, rambut kayak kismis, tetapi dimuliakan sampai hari ini. Siapa yang nggak bangga dengan Bilal yang orangnya hitam, fisiknya jelek, budak, mantan budak lagi, luar biasa. Mungkin kita tidak bisa menghayati karena kita belum pernah melihat budak. Saya pernah di Nepal melihat masih ada tahun 90-an, 96 itu, saya sempat melihat masih ada budak di Nepal. Orang tua-tua itu untuk nunggu sawah, untuk nunggu apa, segala macam, dijual, dirantai, begitu rupa. Budak itu dirinya aja bukan milik dirinya. Dirinya milik orang lain. Itu budak. Budak itu bukan sekedar pembantu, bukan sekedar asisten rumah tangga, bukan sekedar pekerja. Kalau pekerja, asisten rumah tangga itu hanya dijual tenaganya. Dirinya masih milik dirinya. Kalau budak, dirinya pun milik orang lain. Itu. Masya Allah. Hari ini Masya Allah kita menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Apalagi walaupun kita tidak bertatap muka tapi bertatap maya. Toh walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, dekat di hati, kita memandang penyanyi. Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa. Justru Allah melaknat bagi orang-orang yang kumpul di Cirebon tatap muka tapi hatinya pecah. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan sampai teman-teman itu bersatu di dalam satu tempat, fisiknya ketemu tapi hatinya berpecah. Kayak orang judi. Orang judi itu kompak dalam satu meja, tetapi hatinya pecah karena satu ingin membunuh yang lain. Wah as, wah jack, wah queen. Dan kalau yang lain mati, senang. Kalau saya, Pak Budi itu bukan milenial, sudah mulai kolonial. Ya, penyakit itu disebut dengan penyakit SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini juga alasan kenapa kajian pada malam hari ini kita tidak bagi-bagi door prize yang besar-besaran supaya menjaga hati. Karena jangan sampai nanti jamaah baru malah dapatnya Mobilio, jamaah lama dapatnya Vario. Jangan sampai nanti member baru, jamaah baru bergabung sekali aja, langsung dapat mobil, sementara pengurus. Dan anehnya kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin mudarat. Maka hari ini, mohon maaf, saya tahu persis, Pak Budi Manfaat tidak bagi-bagi besar-besaran supaya menjaga hati. Yang kedua, memang tidak ada budget dan anggaran untuk itu. Saya tahu persis. Dari sisi ini, maka luar biasa. Ini adalah jalan surgawi. Surga dikaitkan pertama dengan silaturahim. Mohon maaf. Sampai Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda tidak pernah bohong. Karena Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Mohon maaf, saya paling nggak nyaman nyebut fatona di Indonesia, karena di Indonesia fatona masih di penjara. Gara-gara impor daging sapi kemarin. Tapi itu bukan fatona, itu fatana. Kalau fatana orang yang banyak fitnah. Saya lihat tulisannya fatana, bukan fatona. Wajar kalau dia fatana di penjara masih. Tapi kalau fatona orang yang cerdas, orang yang punya keluhuran budi. Rasulullah mensabdakan, mohon maaf, surga itu satu, tidak akan bisa dimasuki orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Walaupun kita jaga jarak, kita pakai masker kita itu, tapi kita sambung di hati. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Artinya ini adalah jalan surgawi. Insya Allah wajahnya wajah surgawi yang kelihatan, karena semuanya ditutup. Mohon maaf. Ini mohon maaf di saat pandemi ini, Mas Budi, saya itu satu sisi senang karena lebih fokus, tapi sisi lain ini kadang-kadang tidak tawajuh.
Begitu di-on-kan, mohon maaf, itu langsung kamera off. Gitu. Nanti jangan-jangan sampai akhir saya masih serius, yang lain udah billahi taufik walhidayah. Maka kameranya nggak dihidupin. Baru dimulai Begitu udah ya, untuk bismika Allahumma akhya wa bismika amut. Jadi saya nggak yakin masih bicara dengan anak-anak manusia masih hidup apa enggak ini, Masya Allah. Biasa. Nah, dinyala-nyalain gitu loh, biar tahu kalau saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang masih hidup. Karena saya ini kadang-kadang tersakiti hati kita karena kuliah online, kelas online, mohon maaf, kelon, itu membuat kita satu sisi bisa fokus, sisi lain, mahasiswa S2. Saya kalau ngajar di Pasca Sarjana di UGM, itu harus pakai dasi. Karena SOP-nya harus pakai dasi, walaupun bawahnya celana pendek nggak apa-apa. Yang penting yang nampak pakai dasi. Ternyata mahasiswa sekarang ini pinter. Di off kan kayak malam ini, semuanya off nanti sambil terutama yang ibu-ibu itu toples yang depannya habis kan dimakan di sini tembus sampai di belakang sini, luar biasa. Nah, maka mudah-mudahan hari ini saya tidak hanya berhadapan dengan orang yang join partisipan, tapi ternyata wajahnya di sama Pak Mas Alif, sama Mas Ismail, sama ini dari Pak Salman, sudah tinggal bertiga aja, yang lain sudah sampai Sidratul Muntaha. Oke. Satu sisi, mohon maaf, ini adalah jalan surgawi, yaitu karena silaturahim. Yang kedua, surga dikaitkan dengan ilmu. Man salaka torikon yaltamis ilman salalu torikon ilal jannah. Surga setelah dihubungkan dengan silaturahmi, yang kedua dikaitkan dengan ilmu. Sehingga, mohon maaf, Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Beliau mengatakan 1 jam kita Zoom meeting nanti, itu pahalanya melebihi daripada tahajud semalam suntuk. Yang barangkali tadi malam tidak semua partisipan jamaah Zoom-nya ini semuanya tahajud tadi malam. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Mohon maaf, saya tahu psikologi itu gampang. Saya rekomendasikan kalau cari istri, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata, kalau sudah nikah, mohon maaf, cenderung kurang setia, karena kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk mencari suami, untuk mencari handphone. Karena wanita zaman now lebih lengket kepada handphone daripada kepada suami. Sampai suaminya curhat ke saya, gimana istri saya udah di dalam tidur saja, mohon maaf, wajahnya memancarkan nur di dalam selimut. Wajahnya bercahaya di dalam selimut. Dikira wajahnya bercahaya, ternyata masih pesan online, gadget di tengah selimut. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, kepentingan untuk menuntut ilmu ini sampai-sampai, mohon maaf, orang yang menuntut ilmu itu satu fardu. Fardu itu oleh kajian fikih di atas wajib. Wajib itu suatu kewajiban, kalau fardu itu mutlak. Orang hidup harus punya tangan. Itu wajib punya tangan, wajib punya kaki. Tapi bisa orang hidup karena suka dan tertentu. Tapi fardu itu kayak kepala. Orang hidup nggak punya kepala, berarti tidak hidup. Dia cantik, tapi nggak punya kepala. Nggak mungkin. Dia cantik, nggak punya kaki. Oke. Cantik, tapi nggak punya tangan. Inilah kedudukan fardu. Sampai Allah mengatakan, mohon maaf, Allah itu nanti kalau kita belajar tafsir, Masya Allah. Orang-orang yang berilmu, yarfa'illahilladina amanu minkum, waladina utul ilma darajah. Orang yang berilmu jauh lebih tinggi di hadapan Allah, luar biasa, karena keimanan dan keilmuannya. Nanti dalam tafsir dikatakan, orang berilmu itu bisa mengalahkan hukum Tuhan. Bukan kalah, tapi Allah ngalah untuk memberikan derajatnya. Contoh, hari ini semua orang, mohon maaf, tidak bisa menjalankan satu perintah, di mana orang sholat berjamaah harus lurus dan rapat. Lurus dan rapat. Tapi hari ini justru yang lurus dan rapat itu ulama yang dalam negeri maupun Makkah Madinah itu justru ya nggak benar.
Kita harus jaga jarak. Padahal jaga jarak itu peluang untuk setan. Sekarang setannya lebih banyak daripada orang yang karena lebih longgar daripada yang rapat. Maksud saya jaraknya lebih banyak daripada yang jamaahnya. Tapi karena orang yang berilmu, maka fatwa itu yang harus kita ambil. Tidak hanya ilmu agama. Ilmu karena semua ilmu juga ilmu agama. Misalnya, gula itu halal. Tapi seorang dokter bisa mengharap karena dia kena penyakit kencing manis, dia kena penyakit diabetes meletus, maka dia tidak boleh makan gula, padahal gula halal. Jangankan itu, kambing itu kesukaan Rasulullah. Rasulullah itu suka sekali daging kambing. Tapi kalau ada seorang dokter, dia kena penyakit tensinya tinggi atau punya penyakit apa, melarang makan kambing, tidak boleh dikerjakan. Kalau tetap makan dan mati, matinya mati konyol. Tulku biaidikum ila tahluka. Berarti dia telah menjerumuskan diri. Ini keuntungan orang, kelebihan orang yang jahatnya sampai setan sendiri, yang ngomong setan sendiri. Setan sampai ngomong, saya ini menggoda satu orang berilmu lebih sulit daripada 100 orang ahli ibadah. Ahli ibadah 100 digoda setan mudah. Tapi begitu satu orang yang berilmu, susahnya luar biasa. Karena apa? Kepentingan atas ilmu. Makanya ketika Rasulullah membuat syariat di bumi ini, maqasidus syariah yang pertama setelah menegakkan agama adalah bagaimana keilmuan. Hari ini Bapak Ibu yang saya krisis. Oke, saya antarkan tentang nanti kepada tema. Kenapa krisis? Karena seluruh manusia di dunia tidak siap dengan corona. Karena ini datangnya unintended. Datangnya tidak disengaja, datangnya mendadak, datangnya secara tiba-tiba, tidak ada satupun orang yang siap dengan corona. Walaupun dia ahli virologi, ahli epidemiologi, walaupun dia dokter spesialis paru, dia tidak siap dengan corona. Nyatanya, berapa banyak dokter ngobati yang diobati sembuh, malah yang ngobati mati. Tenaga justru itu paling rentan, karena sering bersinggungan dengan pasien. Artinya apa? Semua orang tidak mengalami, tidak ada yang siap. Tidak ada satu negara pun, ini pengantar saya, tolong diperhatikan kaitannya dengan keberkahan yang harus kita alih. Artinya apa? Tidak ada seorang pun, mohon maaf, tidak ada satu negara pun itu yang siap bikin mitigasi terhadap corona. Maka semua orang sekarang mengalami yang kedua. Ini dampak psikologis yang dialami seluruh umat manusia di dunia, yaitu mengalami uncertain. Mudabdab. Artinya apa? Dia dalam kekhawatiran, dia tidak jelas, tidak bisa prediksi next, what's next. Semua orang tidak bisa memprediksi. Ketidakpastian ini karena terjadi volatilitas. Volatilitas itu adalah perubahan yang sangat-sangat besar dari semua lini kehidupan. Mohon maaf, ini saya anggap semua mahasiswa saya, ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semua. Di dalam teori psikologi sosial itu ada teori masjid yang dekat sekolahan tadi muat semua nggak tempatnya? Muat. Pak Ustadz Wijayanto, speakernya diaktifin dulu. Bentar, iya. Ini termute oleh orang lain dari admin, ya. Ya, karena kalau admin mute satu orang terus jadi semuanya kena, ya. Oke. Sudah bisa mohon maaf, suara saya cukup bagus. Cek dulu, cek tes. Ya, jelas. Bagus, Mbak Veronica? Sudah terdengar Ustaz, jelas. Oke, ya. Kalau sudah terdengar soal bagus, saya mau cek yang kedua. Cek saldo tabungan, Ya, cek kuota, bagus. Kosong Pak Ustadz. Masalah disyukuri. Apapun yang terjadi disyukuri. Ya, mobil Alphard pun disyukuri karena ada lagunya. Syukuri Alphard yang ada, hidup adalah anugerah, kita jalani yang terbaik, itu kata The Massive. Ya, sudah oke ya, lanjut. Sekarang ini semua orang mengalami ini. Kenapa saya apresiasi kegiatan malam hari ini? Kenapa? Karena kita sedang mengalami Jagernat. Jagernat itu teorinya Anthony Giddens untuk menggambarkan kondisi manusia seluruh dunia sekarang ini.
yaitu ada truk gandeng, ada bus, ada karavan yang naik bukit nggak kuat. Karena nggak kuat dia akan jatuh ke bawah dan remnya blong. Ketika rem blong maka dia tidak pasti. Tidak hanya tidak pastian. Kini nabrak bisa lurus, bisa kanan, bisa kiri. Maka semua orang di dunia sekarang sedang mengalami ketidakpastian. Dari segi kesehatan, apakah vaksin sudah menyelesaikan masalah? Sampai hari ini masih belum bisa diprediksi. Nyatanya Bupati Sleman habis divaksin malah kena corona. 2 kali vaksin pun masih bisa kena. Karena efikasinya juga 65%. Dari segi ekonomi lebih parah lagi. Sekarang 32 juta orang UMKM semuanya bangkrut 32 juta. Belum lagi yang PHK, terdaftar yang sudah di PHK. Dari segi keamanan kita tidak jelas. Jangankan Brompton, jangankan Koef and Hon. Poligon, sepeda poligon saja di Jogja, anaknya Prof. Budi, itu teman saya di UGM, itu anaknya disiram air keras. Cuman mau diambil padahal cuman poligon, artinya jauh di bawahnya harga dari Brompton. Jangankan itu, tanaman janda bolong, sudah janda bolong, Masya Allah. Itu ditaruh di depan pagar, saya nggak tahu, di Cirebon ada lagi lebih mahal lagi. Janda bolong di pagar depan rumah aja diambil orang. Maka dari segi keamanan, perampokan, mohon maaf, pencurian sekarang ini meningkat luar biasa. Dari segi pendidikan, apakah anaknya Pak Budi tahun depan sudah bisa tatap muka? Itu jadi masalah. Dari segi sosial budaya, semua orang mengalami perubahan yang luar biasa. Dulu Mbak Adianti, Mbak Sinta, mohon maaf, Mbak Esti, Mbak Evi, Rofiati, Mbak Nadila, mohon maaf, kalau kemana-mana tasnya Mbak Khairunisa isinya adalah parcel, isinya alkohol. Mohon maaf, dulu ketemu orang, ya hadis saja nggak berlaku. Yang namanya orang jabat tangan itu meluburkan dosa. Justru sekarang salamnya harus namaste, bahkan ancaman. Mau ngajak salaman baik-baik untuk dosanya gugur, malah dikasih pukulan. Belum aja harus ini semuanya. Masya Allah, luar biasa. Sudah ancaman. Padahal tabasumu kali akika sodako. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Sekarang Pak Budi, mohon maaf, Mbak Khairunisa, mohon maaf. Sila bukan sedekah, insya Allah ditangkap Satpol PP karena Anda berarti nggak pakai masker. Dulu mohon maaf, tamu itu adalah membawa berkah. Sekarang semua orang menolak tamu. Jangan bertamu dulu, tetap di rumah. Bersin itu alhamdulillah, itu tanda panjang usia. Sekarang malah orang, lari dari bersin itu. Mohon maaf, dulu yang namanya anak datang, itu sesuatu yang diharapkan. Apalagi mudik. Anda boleh ke Jogja. Di desa-desa pinggiran Jogja, tulisan ridho orang tua itu bagian dari surganya anak. Sekarang malah cari ridhonya nggak bisa. Nggak boleh. Apalagi kalau dengar Mbak Sylvia positif. Senang sekali. Tinggal tanya, kapan Mbak Mita positif? Senang. Tapi sekarang kalau positif berarti harus isolasi mandiri. Bahkan mohon maaf, dulu mohon maaf, saya itu kalau kecil ada nyanyian. Orang cuci tangan berarti mau makan. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. 10 kali saya cuci tangan. Satu pun nggak ada yang ngasih makan. Artinya apa? Perubahan ini harus kita sikapi, tidak boleh menjadi yang ketiga. Loss of control. Setelah krisis, kita mengalami uncertainty, ada volatility, ada complexity, ada ambiguity. Maka ini saya singkat saja untuk mengantarkan materi, supaya kita paham kondisi kita. Kenapa ilmu ini tidak boleh berhenti? Saya boleh dibacakan Mas Budi, manfaat surat At-Taubah ayat 122, terjemahnya saja. At-Taubah menuntut ilmu itu tidak boleh dihentikan. Dalam kondisi perang saja, orang nggak boleh kok berhenti menuntut ilmu. Apalagi cuma pandemi. Asbabun nuzul dari At-Taubah ayat 122, boleh dicariin minimal terjemahnya saja. Itu doang buat SS doang. Silakan At-Taubah ayat 122.
Ya, udah Ustadz. Udah ya, dibacain Indonesia, terjemahnya aja biar sampai ke poin, biar efektivitas waktu. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka tidak kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ayat ini turun ketika itu Madinah diserang musuh dari orang kafir Quraisy dari Mekah, ditambah dengan orang-orang munafik, ditambah orang-orang yang kafir Yahudi dan Nasrani yang berhasil untuk diprovokasi. Karena serangan musuh bertubi-tubi begitu rupa dengan sekutu, maka seluruh orang Madinah keluar. Pemuda-pemuda utamanya semuanya keluar untuk menyambut perang ini. Di tengah orang mau perang, diturunkan ayat ini. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tidak selayaknya semua orang berperang. Harus ada sebagian untuk menuntut ilmu. Perang saja tidak boleh menghenti. Minimal dengan virtual, minimal dengan online. Ya wa idza amartukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada satu perintah, kamu lakukan semaksimalnya. Toh silaturahmi bisa dengan virtual. Toh menuntut ilmu bisa dengan Zoom, bisa dengan Google Meet, bisa dengan virtual, bisa dengan online. Maka jangan pernah dihentikan. Begitu pentingnya ilmu. Untuk itu, pertama, mohon maaf, ada sikap yang harus kita bangun. Sikap penting. Supaya keberkahan senantiasa ada pada diri kita. Karena tadi Ustadz Budi sudah menyampaikan bahwa keberkahan ada di dalam banyak hal. Berkah bisa pada anak, pada ilmu, pada usia, pada makanan, pada perkawinan, semuanya. Orang makan Allahumma barik lana, orang yang sudah nikah juga barokalaka wa alaikam wa alaika wa alaikuma. Kenapa? Karena berkah kita harapkan di semua lini kehidupan kita. Pertama, tidak boleh mengeluh. Kenapa tidak boleh mengeluh? Karena ini semuanya dari Allah. Di dalam surat Taghabun ayat 11, semua yang ada terjadi di bumi ini semuanya mengutuk Allah, jangan melaknat sumber cobaan, jangan mengumpat karena ini tanda cintanya Allah. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan 3 hal yang harus kita. Ini kalau kita tahu ilmu, nanti semuanya jadi berkah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan 3 hal ini harus dibangun bagi orang Islam. Pertama, orang Islam harus sabar. Sabar dalam pengertian bukan sabarnya orang Cirebon. Karena di Cirebon sabar beda artinya. Orang Jawa ini kalau nggak marah itu artinya sabar. Lah kamu tidur ganti-ganti pasangan belum nikah udah ganti pasangan, sabar sekali. Saya itu anak 6 tuh anak pertama semua. Ini dengan sono, ini dengan sini, ini dengan sono. Oh, bapakmu nggak marah? Enggak, bapakku itu sabar. Itu bukan sabar, itu nggak paham tentang sabar. Sabar yang pertama adalah di dalam musibah. Ini dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu 14 tahun di dalam musibah. Pertama gagal panen. Habis itu banjir aja likuifaksi. Banjir itu menelan begitu, banjir menelan rumah, 10 anaknya mati bareng. 10 anak bersama rumahnya. Bukan corona, bukan langsung mati mendadak 10 anak. Luar biasa. 1 anak aja kadang-kadang kita meninggal sampai goyah keimanan kita. Ini 10 anak. Tapi tetap taat kepada Allah. Sampai akhirnya sakit saja 7 tahun. Bukan setahun. 7 tahun. Sampai diusir. Karena ini takutnya ini pandemi. Nular. Diusir oleh kaumnya. Sampai Nabi Ayub seluruh orang suruh berdiri. Sekarang seluruh kaum ini, seluruh orang Cirebon berdiri. Siapa yang tidak pernah saya kasih hadiah setiap saya panen? Toh setiap saya panen, setiap saya ada siapapun. Tolong tunjuk jari yang belum pernah saya kasih. Nggak ada satupun yang berdiri. Karena semua orang pernah kena jasa baiknya Ayub alaihissalam. Tapi kenapa kau ngusir aku? Kata kepala kaumnya, kalau kami semua yang pindah, banyak biaya. Kamu aja ya Ayub yang diusir. Sampai istrinya pun meninggalkannya. Dan ternyata banyak istri-istri tipe Bu Ayub.
Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang melayang, abang ditendang. Jujur teman-teman di Cirebon, mohon maaf kalau mau nyuci baju suami kok ada dolar di saku suami. Biasanya sebelum masuk mesin cuci ada dolar. Ibu-ibu diambil apa serahkan suami? Biasanya diambil apa serahkan suami? Diambil. Oh, dasar maling-maling semuanya. Makanya Ustadz Budi paling susah, Harunisa paling susah, paling banyak masalah kalau punya istri pinter cari duit. Itu paling banyak masalah di rumah tangga. Karena duit itu disimpan di mana aja ketahuan. Karena istrinya pinter cari duit. Selipkan di peci ketahuan, sampai selipkan di buku aja ke rumah. Kok masih ada uang di buku ini, apa uang apa? Itu uang sial. Lah kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Masya Allah. Maka luar biasa. Itulah kesabaran pertama. Yang kedua, kesabaran di dalam ito'ah. Ilmu ini harus kita ketahui supaya kita nanti dapat keberkahan di dalam setiap saat. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini saya kasih shortcut-shortcutnya untuk memudahkan pemahaman kita. Ilmu apa? Sabar yang pertama, sabar tentang musibah. Dua, sabar anil ito'ah. Bagaimana tetap taat. Nabi Ibrahim lama nggak punya anak. Sampai istrinya nyuruh kawin lagi. Bagaimana seorang nabi nggak punya keturunan? Sudah, kamu kawin lagi. Sarah nyuruh untuk kawin lagi, nikah lagi dengan Hajar. Hajar pun sudah dinikah, nggak punya anak-anak. Sampai berdoa dalam As-Saffat ayat 100, Robbi habli minas solihin. Dan ternyata Allah kabulkan di usia 84 tahun. Mohon maaf, di Cirebon, mohon maaf, ada nggak teman-teman yang pernah melihat nenek-nenek umur 84 tahun hamil? Ditanya mau kemana nek? Mau gugurkan kandungan. Nah, Mbah Kromo, Mbah Suto, Mbah Sastro tadi malam ngelahirin. Enggak, 80. Allah memungkinkan. Tetap berdoa. Begitu hamil suruh ninggal pergi. Untung yang jadi istrinya Ibrahim adalah Hajar. Seandainya istrinya Nabi Ibrahim adalah Khairunisa, apa yang terjadi? Ditinggal pergi. Oh, biasa laki-laki nggak tahu jawab, menghamili tinggal pergi. 13 tahun ditinggal pergi. 13 tahun. Begitu 13 tahun pulang, ayat yang turun luar biasa. Tolong dibaca surat As-Saffat ayat 102. As-Saffat ayat 102. Surat ke-37, As-Saffat ayat 102. Ayat 132 ya Ustadz. 102. Oh, 102. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Banyak faidah dari ayat ini, paling tidak ada learning point. Learning point pertama, tinggal pergi, begitu datang suruh nyembelih. Learning kedua, luar biasa, tetap dilakukan, ketaatan yang luar biasa. Yang kedua, orang tua bisa dialog dengan anak. Sekarang ini sulit untuk dialog kepada anak. Anak-anak di Cirebon lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang. Begitu handphone berdiri langsung lari. Maka Khairunisa, kalau anakmu seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Anak-anak sekarang begini, mohon maaf, kelihatannya dialog. Apakah anak itu problem? Saya kalau ngisi parenting selalu pertanyaannya kaitannya nanti handphone. Dan aneh, pertanyaan ibu-ibu itu aneh sekali. Anak saya itu kecanduan gadget, kecanduan handphone, main game segala macam. Saya balik nanya, yang berikan handphone siapa? Ya saya. Yang ngasih pulsa siapa? Saya. Yang ngasih kuota saya. Ya kok nanyanya ke saya?
Wong yang beliin ibu kok nanyanya ke saya, aneh sekali. Dan ini ibu-ibu zaman sekarang ini bingung sendiri. Dia yang beliin malah dia nanya orang lain. Luar biasa hari ini. Mohon maaf, ada profesor, mohon maaf, itu dialog dengan anak aja susah. Anaknya itu keluar malam terus, pulangnya jam 2 malam sehingga subuhnya lepas, maka dia pinter. Karena dia profesor pinter, dikasih tulisan supaya membangunkan jam 4. Harapannya kalau dibangunkan ayahnya jam 4, dibangunkan subuh dulu terus tidur lagi, silahkan sudah dapat subuhnya. Dikasih tulisan, tolong bangunkan ayah jam 4, tempelkan di kamarnya. Ternyata ayahnya itu sampai kesiangan tidurnya, marah luar biasa. Fasilitasi untuk bangunkan ayah saja nggak mau. Siapa bilang, kata anaknya. Nyatanya saya kesiangan subuhnya, nggak dibangunin. Gitu. Sudah bangunkan, ternyata anaknya juga bikin tulisan. Sudah jam 4 Pak, ditempelkan bangun. Sudah jam 4 Pak, bangun. Ditempelkan juga di kamarnya bapaknya. Luar biasa, komunikasi orang tua kepada anak jadi masalah. Kapan-kapan Pak Budi kita akan bicara khusus mengenai parenting. Karena ini problem yang luar biasa di sekarang ini. Apalagi saat pandemi. Lebih peralatan rumah tangganya harus jadi guru bagi anaknya. Lebih parah lagi mendampingi suaminya. Karena anak kandung itu lebih mudah dibina. Yang susah itu menghadapi anak mertua. Itu jauh lebih susah. Itu semuanya. Itu keluhan ibu-ibu zaman WFH ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya apa kata ini? Untung yang jadi Ismail adalah anaknya Ibrahim. Anak begitu sabar. Seandainya Ismail ada anaknya Pak Budi manfaat, apa yang terjadi? Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu, maka pikirkanlah. Apa mimpinya sama? Saya mimpinya mukuli bapak Bang Toyib, nggak pernah pulang, datang-datang mau nyembelih, dasar bapak apa? Tidak mudah untuk melahirkan anak generasi seperti ini. Kalau kita tidak memfungsikan rumah dalam 4 hal. Tidak saya bahas sekarang, tapi saya kasih shortcut-nya. Tidak mungkin anak bisa sabar seperti ini. 1, kalau rumah tidak kita jadikan musola. Maka rumah harus ada area untuk ibadah. Rumah harus ada bacaan Quran, rumah harus ada bagaimana orang sholat di rumah kita. 1, rumah harus jadi musola. 2, rumah harus jadi madrasah. Gagal kita punya rumah kalau anak-anak kita tidak terdidik. Terdidik apanya? Terdidik kepada maulud yang ketiga. 3 rongga. Dia disejahterakan dalam 3 rongga. 1, rongga perut, sandang, pangan, papan, semuanya. Yang kedua, rongga kepala. Keilmuan, ilmu yang bermanfaat. Terutama ilmu agama. Yang ketiga, rongga dada. Mungkin keilmuan tidak, ilmu agama itu harus ada di rumah, maka harus jadi madrasah. Harus jadi maulud, tempat tumbuh kembangnya. Yang keempat, harus punya rumah, kalau rumah tidak jadi maskana. Maskana adalah tempat di mana semua masalah selesai di rumah. Tempat orang yang tenang, tentram, apapun selesai di rumah. Kerasan di rumah. Orang Arab kalau nyebut rumah siapa sakinah. Maka kalau nanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah. Kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Oh, tapi nggak bisa masak. Go food. Sebelum suami datang, udah go food. Suami datang dipanasin ulang. Enak banget, enak. Cuman pakai jempol. Luar biasa. Maka kalau ada Pak Budi, mohon maaf, kalau ada suami sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau suami di kantor pengen segera pulang, pengen homesick terus, berarti dia sakinah di rumahnya. Dengan apa? Sakinah itu dengan amal agama. Angfusaku, ini orang yang terdiri, ada madrasah di rumah kita. Madrasah untuk ilmu yang kaitannya dengan norma agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya harus? Karena agama sebagai nilai luhur itu harus disesuaikan dengan budaya juga. Budaya harus dipandu dengan agama. Contoh, menghormati orang itu adalah nilai agama. Tapi cara menghormati dilihat pada budaya. Di Arab menghormati orang pegang jenggot, ya Syekh kefalak. Tapi jangan dilakukan di Cirebon.
Marah dia. Di Sumatera Barat dinasihati harus melihat yang nasihati. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Begitu kalau di Sumatera Barat. Tapi kalau di Cirebon dinasihati, kok malah lihat wajah Bapak, tak colok matamu. Luar biasa. Karena itu disesuaikan dengan adat. Artinya disesuaikan dengan budaya. Maka Imam Syafi'i mengatakan urf itu bagian dari urfud itu yaitu termasuk dari bagian dari agama untuk disesuaikan dengan masing-masing. Cara hormat, cara itu beda-beda dari satu wilayah dengan wilayah lain. Jadikan rumah tempat orang menempa madrasah, dia ada musola, ada maskana, ada maulid di situ. Kesabaran yang ketiga adalah sabar di dalam tidak maksiat. Itu turunan Nabi Yusuf alaihissalam contohnya. Nah, Nabi Yusuf masih muda belia, mau diperdaya wanita, tapi dia tidak mau. Masya Allah, seandainya yang jadi Nabi Yusuf itu Pak Budi, wah Zulekha udah parah luar biasa. Zulekha cantik, molek, bainol, bening. Kalau Zulekha kayak peserta Zoom begini, mau wajar. Yusuf, layaknya aku gampang, nggak mau babah, sudah tua. Masih muda. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jawabul Kafi ada 14. Kenapa 14 hal ini Yusuf disebut pahlawan keimanan? Yusuf masih muda, belum pernah nikah, pintu sudah dikunci, nggak ada CCTV, nggak ada candid kamera, layani 10 menit aja selesai, kenapa nggak mau? Hebatnya Yusuf. Kesabaran ini ditingkatkan, kata Ibnul Qayyim, 1, sabar ditingkatkan menjadi ridho dan ikhlas. Kenapa? Kalau sabar di lapang dada lagi, karena ini surat cinta, ini tanda cintanya Allah. Sesungguhnya Allah kalau mencintai hamba, ibtalahum. Tanda cintanya Allah itu kalau kamu diberi musibah, diberi kesulitan, diberi ini tanda cinta, ini surat cinta. Corona ini tanda cintanya Allah kepada kita. Maka jangan mengeluh, kita harus ridho. Syukur ditingkatkan yang ketiga. Ini kok tahu-tahu waktunya habis. Ini, mohon maaf, ini kalau di TV udah tanda tangan 6 kali saya. Ini. Pak Budi di mana? Oke, saya tingkatkan jadi syukur. Karena ini cara Allah memperbaiki kehidupan kita. Inilah kita ilmui supaya apa? Betul-betul kita mendapatkan berkah. Kenapa? Ini setelah corona kita menjadi lebih baik. Pertama, dari segi keluarga. Dengan corona ini, saya ini mohon maaf setahun persis nggak ke Jakarta. Kemarin saya nyoba sekali ke Jakarta karena dipaksa TV One untuk bikin Ramadan. Saya dengan UAS, Somat itu dan saat itu jadi Haikal ada beberapa. Oke. Tapi prinsipnya ada, mohon maaf, betapa dulu saya kalau pulang, anak saya komentarnya nggak enak. Mah, Bang Toye pulang. Masya Allah. Saya pulang, saya karena banyak di Jakarta. Sekarang Masya Allah, bagaimana merasakan jadi bapak, menjadi suami, menjadi itu. Maka perbaikan keluarga, perbaikan pola makan, perbaikan pola kebersihan, bahkan mohon maaf, lingkungan hidup jadi lebih mengajarkan kita peduli kepada orang lain, peduli, dan ini cara Allah memperbaiki kehidupan kita. Nah, maka kita bersyukur terhadap corona ini, kalau kita keilmui, nanti kita akan dapat keberkahan. Kenapa? Sikapilah dengan keimanan dan ketakwaan. Allah berfirman, keberkahan akan muncul kalau semuanya ada iman dan takwa. Nggak mungkin iman dan takwa itu ada kalau tidak ada ilmu tentang keimanan dan ketakwaan. Dibaca surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf ayat 96. Sebetulnya saya mau menerangkan satu ayat ini, tapi pengantarnya harus jauh. Al-A'raf ayat 96, walau ana alal qura amanu fatahna barakatim minasyama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, makanya jangan jadikan corona ini menjadi distress. Distress ada stres, harus dijadikan eustress. Eustress ini adalah pemicu perbaikan kehidupan kita. Karena ini cara Allah menurunkan berkah.
Saya menulis ada 45. Quran dan hadis sudah saya kumpulkan kaitannya hikmah corona. Saya kemarin di Kementerian Kesehatan bicara sampai 3 sesi kaitannya dengan ini karena pesertanya umum, maka saya ambil dari sisi keilmuan, dari sisi orang yang bisa terima karena ada Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Kauka, Gentayangan, Uji Nyali semuanya ada di sana. Ya, tapi prinsip bagi orang Islam ini cara Allah menurunkan berkah. Karena Allah membuat ini cara satu untuk menunjukkan kekuasaannya supaya menambah keimanan kita. Nyatanya siapapun orang yang adidaya puasa kalah dengan corona yang tidak kasat mata. Karena kalau hanya karena tutup pakai masker, jaga jarak, mohon maaf kurang apa panganan bilim, kebersihan cuci tangan, itu steril semua, kena juga corona. Karena makanannya Donald Trump jauh lebih bagus daripada makanannya Ustadz Budi Manfaat. Wis kangkung sama kecap dulu paling banter stereo, sego setengah tempe separuh. Kalau di Jogja ada makanan cat rice, nasi kucing. Tapi nyatanya pola makan yang bagus tidak ada jaminan. Physical distancing tidak ada jaminan. Artinya apa? Dari sisi ini luar biasa, kita Allah tidak hanya aman, tapi harus imun, tapi juga iman. Aman, imun, dan iman. Inilah yang akan membuat kita, mohon maaf, nanti akan jadi itu. Ya. Itu. Dari sisi ini, inilah nanti akan jadi keberkahan. Berkah itu wujudnya apa? Satu, kesehatan itu juga keberkahan. Ketenangan dalam hidup itu keberkahan. Kedamaian juga keberkahan. Keluarga yang sakinah itu juga rezeki bagi kita dan itu adalah berkah. Anak-anak yang nurut, istri yang energinya negatif, energinya positif, itu juga ini. Karena apa artinya gaji 30 juta enggak berkah. Gaji 30 juta, anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya petalak, setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarga tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang, damai, tentram. Tentu pilih yang 50 juta. Bahkan teman-teman yang baik itu berkah. Apa itu berkah? 3 hal. Catat baik-baik berkah itu. 1, berkah itu sifatnya ilahiyah. Karena sifatnya ilahiyah, datangnya dari Allah, maka jangan cari berkah ke kuburan, jangan cari berkah ke Ustadz Budi, enggak. Datangnya dari Allah, berkah. Itu barokati minas sama wal ard itu Allah, tapi itu dari Allah. Yang kedua, tidak bisa diindra. Tapi bisa dirasakan dan tidak bisa diukur. Jadi Pak Ustadz Budi sekarang dapat berkah berapa kuintal, dapat berkah berapa ini. Kalau berkat bisa, tapi kalau berkat bahasa Jawa, bahasa Indonesia ada. Berkah tidak bisa terukur. Yang ketiga, apa itu berkah? Tetapnya kebaikan, apalagi tambah waziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Kalau kita ini bertambah baik, maka itu tanda berkah. Lupa ibadahnya, itu bukan berkah. Gajinya tambah tinggi, tapi keluarganya berantakan, itu enggak berkah. Salah satu keberkahan yang kita minta nanti adalah husnul khotimah. Itu rezeki yang paling kita tunggu-tunggu. Semua kebaikan dalam hidup itu adalah keberkahan yang kita harapkan. Dan tidak mungkin semuanya menjadi mubarak, menjadi diberkahi kalau semuanya tidak berhubungan dengan Allah. Maka makan pun yang disebut nama Allah. Makan itu yang dimakan nasi yang nanam petani. Terima kasih petani, terima kasih. Gimana Khairul Nisa? Doa mau makan. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masya Allah, luar biasa. Kalau ke toilet, Allahumma barik lana fima razaqtana. Balik Ustaz. Oh ya, kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan, terus bismika Allahumma akhya Ya, bismika amun. Kalau suami nggak datang, dari jauh udah kelihatan, doanya gimana? Sumum bukmun, mum yumfahum. Masya Allah, luar biasa. Inilah keberkahan yang kalau kita mengilmui semuanya, ini bagian dari keberkahan yang akan diturunkan Allah. Yaitu sungguh Al-A'raf ayat 76 tadi bicara tentang bagaimana berkah akan turun atas dasar keimanan dan ketakwaan kita.
1 jam sudah saya bicara, nggak di stop-stop nih Ustaz Budi ini. Katanya 40 menit, ini udah 1 jam lebih malah nggak stop-stop. Sayang kalau Baik, silahkan kalau ada dialog. Ya, terima kasih Ustadz. Ini sangat padat tadi dan banyak sekali kata kunci menggugah. Dan ini pasti ada mungkin pertanyaan ya dari sahabat semuanya. Ada kesempatan kira-kira 5 menit ya. Dipersilakan kepada sahabat ya. Silakan. Ada? Ada? Nggak ada kayaknya. Boleh yang saya sampaikan atau yang lain boleh? Misalnya kalau suami saya kawin lagi itu saya bunuh apa saya bunuh diri gitu boleh juga. Iya, maka silakan ada. Jangan dipaksakan kalau nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ismail. Saya mau bertanya kalau Ya. bagaimana caranya kita bisa berprasangka baik dengan Allah dengan ujian yang datang pada kita gitu. Ada 3 hal yang harus dilakukan Mas Ismail. Langsung ya Pak Budi. Ya. Ya. Pertama, Anda harus memahami bahwa Allah kepada kita adalah untuk kebaikan bagi kita. Kalau Anda belum melihat kebaikannya, maka dibaca pertama surat pertama ya, ini ada 3 ayat, tolong dibaca baik-baik. Pertama surat An-Najm ayat 24. Amlil insani matamana. Syukur Mas Ismail ada Quran itu An-Najm ayat 24. Atau Khairun Nisa An-Najm. An-Najm ayat 24. Pendek banget. Ayo Pak Yatim Rahman. Siapa yang dapat? An-Najm ayat 24. Amlil insani ma tamanna. Boleh Khairun Nisa? Atau Ismail? 3 ayat tolong dibaca ini. 1 dulu. An-Najm. Ketemu? Atau apakah Mas manusia Ismail? akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Ya. Supaya orang memahami realitas dalam hidup harus paham ayat ini. Pertanyaan, tapi sebetulnya ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apakah manusia mendapatkan semua yang dicita-citakan? Harapan tidak selalu sama dengan kenyataan. Mas Ismail, yang ingin jadi presiden di Indonesia itu banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, kacau Indonesia. Masuk presidennya 10, kan kacau. Dulu yang senang dengan Pak Buti, itu banyak. Khairun Nisa udah nikah? Mohon maaf. Ya, belum Ustadz. Belum, ya. Ya. Oke. Nanti kalau semua cita-cita tercapai, yang senang sama Khairun Nisa itu banyak sekali. Ya saya saja, saya. Dulu mahasiswi yang senang dengan saya itu banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, masa istri saya 200. Yang senang dengan mohon maaf, itu BCL, yang senang banyak sekali. Yang senang dengan siapalah, Julia Robert, Ayu Ting Ting, atau siapalah yang senang itu banyak. Kalau semuanya tercapai kacau. 1, tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Kenapa? Karena Al-Baqarah 216 sekarang. Al-Baqarah 216. Karena untuk kebaikan kita. Supaya ada kehidupan. Sehingga kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Ayo, Khairun Nisa, Al-Baqarah 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Wa huwa khairul lakum syai'an wa huwa Syarrul lakum. syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu cintai tidak baik bagi kamu.
kita di hadapan Allah kayak anak kecil dengan orang tuanya. Anak kecil kalau sakit ditanya pilih ke dokter apa pilih piknik? Pilih piknik, pilih minum obat atau es krim? Pilih es krim. Kalau nanti kamu jadi orang tua seperti itu, Ismail, 3 hari anakmu billahi taufik walhidayah. Innalillah semua. Maka super terakhir Al-Hadid ayat 23. Al-Hadid surat ke-57, Al-Hadid ayat 23. Supaya kita ada stabilitas temperatur batin. Maka jangan terlalu bangga, jangan terlalu sedih. Hidup tujuan sebentar. Nah, sehingga nanti kita tidak berprasangka pada Allah. Sehingga kita bersyukur terhadap ala kulli hal. Apapun kita syukuri, Ismail. Anda nggak jadi menteri itu lebih baik daripada kamu jadi menteri sosial malah nanti di penjara. Kadang-kadang jabatannya berapa tahun, vonisnya lebih lama daripada jabatannya. Ya. Ayo Al-Hadid ayat 23. Oh, ayat 23. Ya. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Jangan terlalu, sedang-sedang saja. Kalau ada sesuatu yang nggak tercapai, nggak usah nyobek-nyobek baju, nggak usah mukul-mukul. Dulu di orang Arab mukul-mukul ini melaknat, sampai nyobek-nyobek kantong segala macam, itu tidak boleh, nggak usah terlalu sedih ya jangan, tapi kalau dapat sesuatu nggak usah terlalu bangga. Hidup itu ya tengah-tengah saja. Nah, karena Allah tahu yang terbaik. Paling tidak, terakhir Allah melebur dosa-dosa kita dan cara Allah meningkatkan derajat di surga. Insya Allah kalau kita siap ini, Ismail termasuk. Akannya ya. Sengaja memang untuk strategi marketing, biar nanti Al-Qolam bisa ngundang saya lagi. Kalau semua saya terangkan, nanti ilmu saya habis dan saya nggak diundang lagi. Karena harusnya ini jalan untuk meraih berkah, harusnya sampai ke sana. Jadi jalan-jalan untuk mencari berkah, bahkan pintu-pintu keberkahan ada di mana. Ya, betul. Saja saya buat ini teori marketing. Gimana, setuju nggak kalau ini dirutinkan sebulan 2 bulan? Setuju nggak? Setuju. Karena semuanya setuju. Pimpinan yang baik harus memperhatikan. Baik, saya rasa itu saja. Sebagai kata akhir, bagaimana ketika Rasulullah SAW itu diutus jadi nabi, maka malaikat Jibril menawari, ya Muhammad, kamu ingin jadi mulkan nabiyah atau abdan nabiyah? Kamu ingin jadi nabi yang kaya raya, atau raja di raja, atau nabi yang rakyat biasa? Kalau kaya raya, kamu inginkan kayak Sulaiman, maka Uhud akan saya jadikan emas, dan pasir yang di depanmu jadi mutiara untuk modal kenabianmu, karena kamu nabi terakhir. Saya ingin jadi nabi yang rakyat biasa, supaya umatku mudah untuk mencontoh aku, sehingga kadang-kadang saya makan kenyang, saya bersyukur, kadang-kadang makan tidak kekurangan, saya bisa bersabar. Surga didapatkan dengan sabar dan syukur, itu sayap menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya paham, di balik yang kita tidak suka, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Sabar dan syukur mudah-mudahan tetap ada di dalam kehidupan kita. Saya rasa itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel, dan Gisel sudah jadi tersangka, malah infotainment. Oke, pokoknya kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Pak Budi segera menghubungi saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu, Ustaz. Semoga beliau diberikan kesehatan dan sehingga nanti menemani satu statement yang tadi disampaikan oleh beliau. Salah satunya adalah bahwa keberkahan itu ada kalau ada keimanan dan ketakwaan.
Dan keduanya itu ada kalau ada ilmu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, termasuk juga nanti yang akan kita gelar secara rutin, itu adalah dalam rangka kita thalabul ilmi, kita dalam rangka menuntut ilmu, nanti kita mendapat. Insya Allah komunitas Rumah Hijrah akan rutin sharing perihal ilmu dan rezeki setiap minggunya. Yuk gabung di Instagram dan channel Telegram komunitas Rumah Hijrah.